Fayanbaghi laka ayyuhal mu'min. Ini menerangkan, setelah menerangkan zakotok maliman, kemudian beliau menerangkan tentang atau mensyarahi, memberkan tentang mangkola hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba bil islami dinah. Barang siapa yang mengucapkan pagi dan sore 3 kali raditu billahi rabba bil islami dinah bi Muhammadin nabiyya. Jadi beliau menjelaskan cara ini apa yang harus dilakukan ketika sudah membacanya. Apa kamu baca tok? Tidak. Wa yanbaghi laka ayyuhal mu'min an tutaliba nafsaka bi tahqiqi hadhihi al-ma'an allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Sebaiknya sayujannya bagi kamu hai orang mukmin untuk menuntut dirimu untuk mewujudkan tahqiq hadhihi al-ma'an, untuk mewujudkan makna-makna yang kami sebutkan dalam makna ucapan kamu yang kamu baca di dalam pikir kamu, itu raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Jadi kita itu tidak ketika baca raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyya tidak hanya sekedar mengucapkan, benar-benar itu adalah sebuah ikrar. Kalau dalam bahasa kan ikrar. Ketika ikrar maka dia harus mewujudkan makna yang terkandung dalam lafaz raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Wa kallif nafsaka allati safabihi. Usahakan, paksa dirimu untuk mempunyai sifat itu, yaitu mempunyai sifat ridho dengan Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Sayyidina Muhammad sebagai Nabi. Wala taqna min nabi mujarradil qaul. Jangan merasa puas dari ucapan itu, dari makna-makna itu, dari hadis ini bimujarradil qaul, dengan hanya mengucapkan saja. Fa innahu qalilun jadwa, karena hanya ucapan saja ini sedikit, qalil sedikit, ajad wa manfaat. Wa in kana la yakhlu min manfaatin, walaupun tidak akan lepas dari manfaat. Kamu membaca raditu billahi rabba bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya, ketika ucapkan itu kamu dapat pahala. Tapi yang faedah yang kamu dapatkan pahala yang sangat besar, faedah yang sangat besar itu ketika kamu berusaha mewujudkan kata-kata itu. Makanya untuk ini kita membaca, mungkin ini nanti di akhir-akhir, tapi saya yang udah kesusu kata-kata. Beliau menjelaskan ketika membaca sebuah nama zikir itu harus lisan dan hatinya itu harus mengucapkan sama. Ketika kamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan itu bisa sempurna. Ini tidak bisa teman saya sempurna. Ini yang berkatakan Habibullah Al-Haddad, orang Arab yang memang paham dengan artinya, tak usah dihomongin maknanya itu harus paham. Kata kita ketika mengucapkan itu, ucapkan juga dalam hatimu, dalam bahasa Indonesia. Ya ada Tuhan selain Allah. Ketika kamu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, katakan di hati gue paham langsung kita dia makna la ilaha illallah apa. Tapi kurang maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah, paham. Tapi kalau kita kan orang Jawa kadang-kadang juga ngerti makna nih, maka raditu billahi rabba juga nggak tahu artinya. Maka caranya adalah kita juga berusaha mengetahui artinya. Sebelum itu mengetahui cara artinya apa yang kamu ucapkan. Setelah itu ketika kamu ucapkan, ya bukan hanya setelah itu, dibarengi dengan selain apa berusaha untuk mengetahui artinya awal, kita ketika mengucapkan pikir apa saja, usahakan bahwa hatinya juga mengucapkan seperti itu. Ada lagi tingkatan lagi, nanti dia disebutkan juga dalam kitab ini, tingkatan yang lebih harusnya apa yang terbayangkan, apa yang dimaksud dari ucapan itu, bukan kok makna, tapi ketika kamu minta surga, minta sudah bener, wis pokoknya ngomong numpis di Gusti Allah, terbayang lafadznya, tapi terbayang apa, terbayang
apa bener-bener kayak ngemis, pokoknya lafadznya wis gak patek, gak ngerti dia. Ketika minta dengan banget sama dengan ketika ada orang yang minta banget, wis pokoknya kan niku kadang lihat wis pokoknya sambil nangis sambil apa sampai nggak tahu apa yang diucapkan. Nah, ini sangat diucapkan sesuatu, maka apa yang terkandung di situ yang terbanyak lafadznya lagi, tapi apa yang terkandung dalam itu ini yang paling tingkatan tinggi. Tapi kita orang yang kayak kalau orang yang seperti ini pasti tidak akan terlihat apapun yang di sekelilingnya. Kita mengucapkan itu ya benar-benar hatinya dipenuhi dengan surga di Gusti Allah kalimat ini. Puncak dari Gusti Allah benar-benar dia hatinya adalah Gusti Allah kuwabeh sehingga tertutup semuanya, nggak sadar dengan apa yang sih. Tapi kalau ucapan itu dan ininya masih giling sidik-sidik ya, seperti itu. Nah, tapi itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar. Makanya kayak cerita nih Abah itu dulu kalau baca la ilaha illallah itu sedikit banget cepat maksudnya. Di akhir-akhir beliau pelan-pelan. Sama yang menangi akhir-akhir apa? Wirid la ilaha illallah la ilaha illallah batas subuh. Ya menangi gak sih akhir-akhir? Pelan apa banget? Kalau dulu cepet-cepetan. Ketika sudah sepuh-sepuh itu pelan-pelan. Sudah 300 sampai 400. La ilaha illallah masih pelan lama banget ya. Ada orang kecepatan nah itu. Karena memang orang yang membaca dengan pelan itu lebih mudah untuk kita barengkan dengan hati kita. La ilaha illallah. Jadi kalau baca cepet-cepetan kadang nggak terpaham atau terbayang apa la ilaha illallahnya. Fa'innahu qalilul jadwa. Jadi beliau mengatakan apapun yang kamu ucap di sini masalah ini beliau Pak. Ketika kamu ucapkan itu beliau Rabbah bil Islami di Nabi Muhammadin nabinya adalah kamu harus menuntut diri kamu untuk mewujudkan apa yang terkandung dalam kata-kata itu beliau Rabbah bil Islami di Nabi Muhammadin nabinya. Jadi konsekuensi Kanjeng Nabi di momennya, Kanjeng Nabi ketika beliau dalam riwayat mengatakan berdoa Allahumma ahyini miskinan wa amit miskinan wahsyurni fi zumrudil masakin. Beliau benar-benar kalau punya ya dibagikan. Artinya berusaha mewujudkan apa yang didoakan. Dia berdoa seperti ini, iya. Memang mau nek duwe ya dipakai, nek duwe uang ya nek punya harta dibagikan. Maka menjadi benar-benar bahwa akhiri miskinan. Kalau kita kan akhiri miskinan, wasil ada yang berdoa gini nggak berani ketika dia punya uang kemudian dibagikan. Hanya kadang kita yang berani itu. Nah, jadi ketika kita berdoa sesuatu maka kita harus melakukan konsekuensi daripada doa apa yang kita ucapkan. Wa kadzalika fi jafal bi jami'i ma taquluhu minal azkar wal adiyati wa nahwiyah. Begitu juga lakukan dalam semua hal yang kamu ucapkan, zikir-zikir, doa-doa dan semacamnya. Wa talib nafsaka bi haqa'iqiha wal ittisasnya, dan tuntut dirimu untuk hakikatnya, untuk kenyataan doa-doa atau zikir tersebut, dan tuntut dirimu untuk bersifat, untuk mempunyai sifat sesuai dengan artinya yang kamu baca. Misalnya dari seperti contoh antakuna indaqonika ta'ala mumtali'al qalbi bitanzillahi wa ta'zimi. Ketika kamu mengucapkan subhanallah, kamu mumtali'al qalbi, hatimu penuh dengan pensucian kepada Allah, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengucapkan subhanallah, maka hatimu dipenuhi dengan mensucikan kepada Allah dan ta'zimi.
Wa inda qaulika alhamdulillah mubtali'an qalbi bi thana'i 'ala Allah wa syukri. Dan ketika kamu ucapkan alhamdulillah, hatimu dipenuhi dengan pujian kepada Allah taala wa syukri, dan penuh dengan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qaulika rabbighfirli, dan ketika kamu ucapkan rabbighfirli mubtali'an min ar-raja, kamu penuh dengan harapan min fillahi an yaghfir lahu, penuh harapan dari Allah dan untuk mengampuni kamu. Wa min khaifihi, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah bila Allah tidak mengampuni kamu, takut Allah tidak mengampuni kamu. Fakis ala dzalik, dan telah kiaskan dan dilanjutkan hal yang lain yang seperti ini. Nah, ini kan memberi arti bahwa kita selain bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah juga la ilaha juga tahu artinya lah. Kalau nggak bisa tahu masa bisa tahu, nggak tahu artinya subhanallah masa bisa artinya hati kamu mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid fil huduri ma'allah, usahakan untuk hudur ma'allah, hatimu bersama dengan Allah. Wa tadabbar ma'ani ma taqulu, bayangkan, pikirkan, angen-angen apa yang artinya, arti-arti yang apa yang kamu ucapkan. Wajtahid fil ittisafi bima yuhibbullah, dan berusahalah untuk kamu mempunyai sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, minka yakni dari kamu, ya maksudnya apa yang disukai dari Allah, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kamu, yaitu bersifat itu. Wal ijtinab lima yakrahu, dan berusaha untuk menjauhi terhadap apa yang tidak disukai itu terjadi dari kamu, minka. Wasrif inayataka ilal qalbi wal batin, curahkan perhatianmu terhadap urusan hati dan urusan dalam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kamu, amal-amal kalian, tapi Allah hanya melihat kepada hati dan niat kalian. Ini kadang dimaknani, oh berarti kita gak pokok melakukan macam-macam, paling penting hati. Ini tidak bisa. Ketika hati kamu baik, ketika hati kamu memang bersama dengan Allah, ridho dengan Allah, ridho dengan Islam sebagai agama, pasti akan tetap dari agama Islam. Ketika hatimu itu, kita kan bersihkan hati atau memperhatikan hati kita, ini termasuk membersihkan hati kita adalah menerima sepenuh hati Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Kalau sudah menerima itu pasti akan menjalankan syariat Allah dengan sendirinya. Tapi kalau kamu melakukan apa-apa yang ini sesuai dengan aturan Islam, mungkin saja karena kepentingan kamu di dunia, bukan kepentingan hatinya gak benar, perbuatannya benar tapi hatinya gak benar. Tapi ini hatinya benar, pasti perbuatannya benar. Kalau hatinya benar pasti perbuatannya benar. Tapi kalau luarnya jadi perbuatannya benar, belum tentu ya benar. Makanya ini lagi maksud inayataka ila amril qalbi wal batin adalah yang seperti itu, bukan kok sebagaimana wong wis pokoknya wong atine apik gak ngerasain gak sholat lah, kadang kan gitu. Itu sudah bener hati itu. Daripada wong sholat terus tapi gawenane hatine elek, ya kayak itu. Nah, maksudnya di sini adalah kalau di sini membersihkan hati, beneri hati adalah termasuk adalah menerima sepenuhnya Islam sebagai agama, Tuhan sebagai ini, memperbaiki hati ini, menerima Islam sebagai agama, menerima Allah sebagai Tuhan, kan timbulnya dari hati. Memperbaiki ini. Kankah itu menuntut kita untuk menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata
raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin. Kata-kata itu menuntut kita untuk ikhlas, dan ini memperbaiki hati. Qala fahaqqiq qaulaka bi amalik. Maka jadi nyatakan ucapanmu dengan amalmu. Amal kau ucapanmu didadekno kenyataan dengan amalnya. Wa amalika bi niyyatika wa ikhlasika. Nyatakan amalmu dengan nama jenenge iki niat ikhlasmu. Wa niyyataka wa ikhlasaka bitasfiyati dhamirika wa islahi qalbika. Dan nyatakan dan wujudkan niat dan ikhlasmu, wujudkan yakni baguskan niat dan ikhlasmu dengan membersihkan hati kamu dan memperbaiki hatimu. Dhamir ya di hati, nah ini kalau itu lebih kepada jantung ya ini maksudnya nopo gue mikir. Nah, ini kadang kita, oh itu jantung itu untuk mikir apa untuk umpan darah. Semua yang pada logika pada sini sampai dhisik yo bingung, ulama dhisik yo khilaf karena mereka tidak menemukan bahwa jantung itu bisa berpikir. Akhirnya mereka nopo yang ma'ruf dengan jantung itu ya untuk nopo mengubah darah. Buktinya nanti ke perut ini ya bisa gak sadar bisa ini bisa nopo gendeng gara-gara nopo terbentur kepalanya. Oh, berarti yang berpikir itu otak berarti. Karena saya yakin bahwa jantung itu berpikir, cuman mungkin untuk nopo bisa nyambung antara badan dan antara ini lewat otak. Jantung yang mikir tapi otak juga berpengaruh bisa menggerakkan tangan dan ini semuanya di motor saya obat. Jadi mikir itu ono dan saya yakin yang paling kuat nomor 2 adalah nomor otak. Nomor 2 adalah nomor buktinya ya otak ya. Kalau otak ya gak bisa mikir. Tapi orang gak ada jantung ya pasti kok susu menurun di otak itu kemampuan berpikir. Artinya karena pusatnya hilang akhirnya ya hanya yang sudah terbiasa saja bisa melakukan. Gak bisa ada yang keputusan baru atau apa mungkin tidak bisa. Wah, tapi ini jelas sekarang membuktikan bahwa jantung itu menemukan sekarang menemukan jantung itu berpikir, punya pikiran sendiri selain pikiran otak itu. Jadi di sini di Quran, di hadis semuanya balik kepada mikir itu. Kalau lahum qulubun la ya'qiluna biha, mereka punya jantung qulubun jantung layak ya'qiluna biha, mereka tidak bisa. Kita kembali lagi ya dari di sini wa niyyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirik wa islahi qalbik. Dan nyatakan ya itu perbaikilah niat dan dengan membersihkan hati dan jantungmu. Fa innal qalba huwal asl, karena jantung adalah apa yang pokok, wa alaihi madar, dan apa namanya ini apa hubungannya ini dan apa jadi baik porosnya. Dan kalau sebagai nama poros sebagai nama sebagai pusatnya hubungi merono kabeh. Wa fil ahadits ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasad kullu wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa yaqal. Ingat, sesungguhnya di jasad, di badan ini ada segumpal daging. Idza salahat, ketika itu bagus maka salahat maka jadi bagus sa'irul jasad, anggota badan yang lain. Wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, ketika rusak maka rusak badan yang lain. Ala wahyal qalb, dan ini adalah apa, jantung. Betul. Qalb niku jantung. Nek kabidut niku maknane hati niku kabidut. Jantung hati maksudnya. Iya kan? Jantung hati kan sebut hati juga penting kan? Namanya jantung hati.
disebut jantung hati. Namanya qalbun. Nah ini kalau bisa pernah berpikir, ayo nanti kalau jantung sehat itu pasti pompa darah dengan baik, maka semua badan menjadi baik. Ada yang seperti ini. Dulu berpikir seperti ini. Tapi sarah hati semuanya mengatakan kan al-zahir, tapi perilaku. Kalau kita sarah hati dalam sarah hati ini, maka di mana dari perilakunya, dan itu kalau angan-angan juga itu sesuai dengan awal hati. Awal hati dia mau ini. Apa final itu? Pertamanya apa? Awal hadisnya, hadis awalnya ya. Awal hadisnya adalah al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu itu jelas, haram itu jelas. Apa hubungannya halal karo haram dengan sehatnya badan? Maka ini halal dan haram ini adalah apa jenenge ini diteruskan dalam hal itu baik wa baina umurun mustabihatun la ya'lamu katsirun minan nas man ittaqas musyabahat atau syubhat di wa irdi. Ini yang hubungan dengan masalah perilaku. Hadis awalnya masalah perilaku, kenapa terakhirnya masalah badan? Tidak mungkin. Pasti juga pasti masalah perilaku. Kan awalnya halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya itu ada umur syubhat-syubhat. Barang siapa yang menjadi syubhat, maka istabro'an itu apa? Perilaku ini semuanya. Soal menjadi baik dan tidak menjadi baik, menjadi haram tidak, semuanya. Hubungannya bukan kalau ini maknanya masalah jantung, masalah badan. Pasti di sini adalah masalah perilaku juga. Nah, perilaku kalbu berarti adalah yang mengatur, yang mengontrol anggota badan ini berjalan sesuai dengan syariat Gusti Allah atau tidak. Berarti dia berpikir yang mempunyai kontrol, bukan kok maknanya nomor. Berpikir seperti itu, berpikir waktu tingkat kelas 6 itu tidak, karena sudah didoktrin bahwa jantung itu fungsinya adalah memompa darah, bukan berpikir adalah nomor otak. Sehingga kemudian saya memaknani seperti itu. Tapi saya bantah sendiri dan sarahi kabeh kok. Di sarah-sarah hadis ini tidak ada yang mengatakan kuno. Kalau sarah sekarang, orang sekarang sudah karena hawa ini sekitarnya sudah seperti yang saya pahami, yaitu jantung itu yang memompa darah. Akhirnya mensarai hadis ini sebagaimana sesuai dengan kekinian, katakan kekinian. Kalau orang jauh tidak ada misalnya seperti itu. Mensarainya adalah ketika jantung itu sehat, maka perilakunya menjadi sehat, menjadi baik. Semuanya seperti ini. Tapi karena kuatnya doktrin ini nggak bisa menghilangkan dari hati saya maknanya ala wajal kalbu di sini adalah masalah kesehatan badan. Nah, tapi tetap kayak kadang ini sampai kemudian ada ajaran ini sering saya baca tentang masalah jantung itu. Penelitian orang sekarang ini memang bisa berpikir walaupun tidak 100% jantung saja, buktinya masih ada andil otak, masih ada andil yang lain-lain untuk bisa berpikir. Kalau Allah wajal kalb, nah di sini nanti diperhatikan hatinya, berpikirnya jantung.
Fawajib al-ihtimam bihi wa sarful inayati ila islahihi wa taqwimihi, maka wajib memperhatikan jantung ini, wa sarful inayah, dan mencurahkan, mentasarrufkan, mencurahkan perhatian kepada memperbaiki jantung dan meluruskannya. Wa huwa 'adil qalbu sari'atul taqallub, dan hati jantung ini sari'atul taqallub, sangat cepat berubah. Jadi kadangnya dengan ini taqallub, jadi gelembang-gelembang ini, jadi sangat berubah, gampang berubah. Kathirul ittirab, banyak bergolak. Hatta qala alaihi salatu wassalam fi innahu asra'u taqalluban minal qidri idza istama'at walayamaha. Bahkan Rasulullah sampai ketika dalam masalah jantung, innahu, sesungguhnya jantung ini lebih cepat bergolaknya dibanding dengan gendok, dengan tungku. Tungku kayak gendok ini apa? Gendok masak nih, masak panas. Panci, dibanding dengan panci ketika idas tasma'at walayana, ketika sudah penuh dengan apa walaya di mana apa umum, sudah umum banget, sangat kumpul umum, yani maksudnya harus banget umum. Kalau masih sedikit kan pelan, tapi kita sudah umum banget. Nah, itu lebih daripada itu bermulanya. Bahkan alaihi salatu wassalam katsiran mayatu, bahkan dan dulu Rasulullah katsiran mayatu, banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa yang membolak-balikkan jantung, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan jantungku atas agamamu, tetapkan namanya agama. Ini si ma'ruf, orang sing yang mutabbital kulub. Kalau yang ma'ruf ini yang bukan ibal kulub, tapi orang sing yang mutabbital kulub sabit qalbi ala dinik. Ini sama saja sebenarnya secara makna. Jadi Allah bolak-balikkan hati. Kalau tidak dibolak-balikkan ya berarti tetap. Tadi ya sing hari tadi tetap ya Gusti Allah berdoa. Wa yaqulu innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman, dan Rasulullah memberikan sesungguhnya jantung itu di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Ar-Rahman. Jadi jari ini seminang ini dikarenakan harus kuapang sekali. Bukan berarti Allah punya jari. Nah, iya kepentingan kalau maknanya di sini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada hal yang kayak bahasa Jawa. Pendudukan Jepang, kan berarti Jepang ya duduk tapi tak situ perang. Pendudukan Jepang, masa pendudukan ya berarti duduk tidak. Apa benar bahasa Jawa sama persis dengan bahasa Arab sebenarnya dalam hal seperti ini. Nah, ada orang buta mengatakan itu di bawah di bawah pengawasanku. Pengawasan itu pakai privat mestinya kan. Oke. Awas, ini kan privat kan. Secara makna asli diawasi, dilihat oleh mata. Tapi berhak orang yang buta kemudian itu di bawah pengawasan saya. Orang buta berhak untuk ngomong bangunan ini di bawah pengawasan saya, padahal dia tidak pernah melihat. Paling dilapori gini-gini, ojo koyo ngono paling tetap. Tapi berhak untuk mengatakan itu di bawah pengawasan saya. Padahal dia tidak punya mata. Nah, ini bahasa Arab juga berlaku bahasa seperti ini. Ada baina usbn ini yakni sangat tergantung benar Allah sangat kembali itu sangat mudah mesti meletakkan di jari ini Gusti Allah pakai klub yang tahu. Maksudnya seperti itu, bukan berarti Allah punya jari. Dan kalau orang yang ngotot dengan asma sifat apa asma sifat yang ngotot pakai seperti itu, kamu baca lah, kamu makan pertolongan diri ketika kamu baca itu dari awal sampai akhir, kamu angan-angan apakah itu memberi makna tangan atau enggak. Nah, kamu akan merasakan bahwa itu tidak yang dimaksud adalah tangannya. Walitusna ala ini
itu dibikin atas apa, di atas mataku, jadi dalam pengawasanku, dalam benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hari kembali lagi bahwa Rasulullah karena jantung itu sangat banget bergolak, sangat mudah bergolak sampai digambarkan innal quluba baina usbi'aini min asabi'ir rahman insya'a aqama wa insya'a azara. Kalau Allah menghendaki maka akan meluruskannya, dan ketika Allah menghendaki maka untuk melenceng maka Allah akan menyesatkannya. Bahkan Ali Shallallahu Wasallam idza halafa, dan dulu Rasulullah ketika bersumpah wajtahada bil yamin, dan benar-benar serius dalam sumpahnya, beliau ketika la wa muqallibil qulub, tidak demi Allah yang membolak-balikkan jantung-jantung. Qala ta'ala haqiyan ala Ibrahim khalilihi alaihi salam, dan Allah menceritakan dari Ibrahim khalilihi, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan jangan kau hinakan aku pada saat-saat mereka dibangkitkan, yawma la yanfa'u malun wala banun, yawma pada hari la yanfa'u tidak memanfaati malun harta, wala banun dan anak-anak tidak dimanfaati, illa man atallaha kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa jantung yang selamat, yang sehat, yang bagus. Fakhris kulal hirsi, jadi jantung harus diperhatikan tenanan, pikiran, hati ini benar-benar harus diperhatikan, dibersihkan benar-benar bersih. Fakhris kulal hirsi rahimakallahu ta'ala ala an ta'tiya rabbaka bil qalbis salim minasyirki bil qalbis salim minasyirki wal nifaqi wal bid'ati wa munkaratil akhlaq. Perhatikan dengan segenap perhatian, haris, jadi mengisap, ya ini benar-benar kamu berusaha untuk melakukan untuk mendapatkan yang benar-benar. Jadi perhatikan dengan segenap perhatian untuk kamu datang kepada Tuhanmu dengan membawa jantung yang sehat, yang bebas dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari bid'ah dan munkaratil akhlak, dan akhlak-akhlak yang buruk. Mithlil kibri, seperti kiber, sombong, wariyai dan riya, memperlihatkan pada orang lain, wal hasadi, dan dari hasad, wal ghishyi lil muslimin, dan menipu kepada orang-orang Islam, wa asbahi dzalika, dan hal yang mirip dengan itu. Wasta'in billahi wasbir, mintalah bantuan kepada Allah, wasbir, dan sabarilah, minta bantuan kepada Allah dan sabarlah, wastahid, dan usahakan, wasabir, dan sing-singkan lengan baju, yani tenanan pada wakul kafir, dan katakan sering katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau lencengkan, jangan engkau sesatkan jantung-jantung kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan beri kami rahmat dari sisimu, beri kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah benar-benar, engkau lah yang maha pemberi. Fabidzalika wasafallahu rasikhina fil ilmi min ibadihi, dengan itu semuanya, dengan itu ucapan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Allah mensifati orang-orang yang orang-orang yang kemancep, yang mengakar dalam ilmunya dari orang-orang, dari hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang mukminin, yang ilmunya mengakar di hatinya. Ar-rasikhina fil ilmi bari. Jadi selalu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ini
kepada orang-orang yang mengikuti mengikuti ayat-ayat si mutasyabihat. Jadi kan pertama berkenaan dengan ayat-ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang jelas perintahnya, jelas kandungannya, kita pahami gampang. Tapi di sana ada ayat-ayat yang memang memberi makna, bisa memberi makna yang tidak sesuai dengan semestinya. Di sana ada ayat-ayat seperti ini. Nah, disebut mutasyabihat. Dan ini bisa diartikan macam-macam sesuai, kadang-kadang diartikan sesuai dengan kemauannya dia, senengannya dia ini. Kalau menurut saya, bahwa alam seperti ayat-ayat kulir ruh min amri rabbi. Kulir ruh min amri rabbi, kalau kita melihat tafsiran, roh adalah urusannya. Kan dalam sababun nuzul disebutkan ada orang-orang, beberapa orang Yahudi tanya Muhammad. Kemudian jangan nanti kalau ditanya ini turun hebat kan, dan intinya kan adalah tentang roh itu apa. Terus Kanjeng Nabi tidak diberi jawaban yang memuaskan, tapi diturunnya ayat kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu adalah apa? Min amri rabbi, urusannya pangeranmu. Urusannya untuk pengeran. Maka kemudian ketika ayat lain roh itu manfuh, ditiup. Nabi Adam jasadnya jelas dibikin. Nah, roh itu nafah, ditiupkan. Nah, ditiupkan berarti bukan sesuatu makhluk. Siapa yang bilang kalau tidak ditiupkan itu gak makhluk? Kamu ketika ini angin ditiupkan ke dalam mungkin juga angin itu ini mungkin dari nitrogen kamu bikin juga dengan bahan Gusti Allah, walaupun ini balon juga akibatnya kamu bikin balon dari karet juga dari bahannya dari Allah SWT. Nitrogen dimasukkan, nitrogen bisa dimasukkan ini. Akan dimasukkan itu juga pikirannya Allah, tapi juga nafkul, namanya nafkul. Ini makhluk, ini juga makhluk. Apakah tidak mempunyai makna kemungkinan seperti ini, bahwa Gusti Allah itu ketika ciptakan Nabi Adam itu ketok kabeh, ngerti kabeh. Iblis, malaikat ngerti kabeh ketika bikin, bukan itu tahu dari. Tapi masalah roh Allah SWT tidak perlihatkan kepada siapapun juga bagaimana caranya. Maka kemudian ketika ini terjadi, kemudian roh yang diciptakan oleh Allah SWT diberikan yang tidak diketahui oleh semua orang, cara dia meminta roh urusannya Gusti Allah ditiupkan, sama dengan kamu meniupkan namun nitrogen, berarti bukan berarti nitrogen itu berarti gak kamu yang bikin dengan alat, tidak, kamu juga bikin dengan alat balonnya juga alat, kamu masukkan ke sini. Jadi ini seperti ini. Jadi saya pikir itu juga ayat mutasyabihat. Tafkur roh kemudian dimaknani dengan bahwa roh itu tidak makhluk. Hanya ditiupkan, berarti bukan makhluk. Ini terlalu jauh kalau ayat ini kemudian menjadikan makna bahwa roh itu bukan makhluk. Bukan semua Tuhan yang ditiupkan kemudian pasti itu tidak makhluk, tidak, tapi jenisnya akan memberi makna yang kita dengan seperti nyetak adalah di sini adalah nama rohnya itu diciptakan dengan penciptaan khusus yang orang lain yang tiada ada makhluk yang tahu caranya gimana. Tapi kalau bentuk jasad jadi mereka pada tahu, dilihat oleh makhluk ketika Allah menciptakan Nabi Adam, para malaikat tahu
prosesnya mereka tahu ini. Makanya kemudian sampai iblis gak mungkin mau jadi ini nama jadi naas itu 5 kalau tahu betul karena memang prosesnya udah tahu. Jadi ini ingat juga deh apa ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang kemudian orang-orang yang ahli ar-rasikhina fil ilmi ini kepada berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, karena memang ayat mutasyabihat di sini bisa menggelincirkan, bisa orang tergelincir ketika terlalu memaknani ayat-ayat yang mutasyabihat, sehingga kemudian mereka berdoa, ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, jangan sesatkan kami setelah Engkau tunjuk kepada kami, setelah kami mengimani dengan Al-Quran kemudian ada Al-Quran yang maknanya itu tidak jelas, artinya tidak jelas, kemudian kita tergelincir, imma kita memaknani itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, atau bahkan mungkin kita kemudian tidak iman dikarenakan anak ayat itu si Allah kok gak jelas maknanya. Ingat kesana ini terus ngomong. Olhasil ini termasuk doa-doanya orang ar-rasikhina fil ilm, karena memang jantung itu gampang sekali berubah, hati itu gampang sekali berubah, maka orang rasikhuna fil ilmi banyak berdoa dengan doa-doa yang seperti ini, yang kayak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah jangan sesatkan hati kami setelah Engkau memberi hidayahnya, wa hab lana min ladunka rahmatan, dan doa kita dia muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fabidzalika wasallallahu rasikhina fil ilmi min ibadihil mu'minin wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghilazul qalbi wa jumudihi hatta la yata'athara bil maw'izah. This is Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Bahasan lain yang termasuk masalah hati menjauh banyak sekali untuk hati kita supaya jangan sampai keras, wala takunu kalladzina alam ya'ni alladziina tahsya'u dzikrullahi wa ma nazala minal haqq. Kita dengar ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala alam nasallallahu husnul khitam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa inna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.